Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku, di sore hari ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliaulah yang telah melimpahkan karunia kasih sayang pada kita semuanya sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Mudah-mudahan amal bakti kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan 7 hakikat ruh salat. Namun sebelumnya saya ingin melantunkan sebuah harapan dari hati kita dalam bentuk ungkapan rasa yang muncul dari hati. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati, taya deui panglompatan, taya deui pamuntangan, mung Allah Pangeran abdi, Pangeran anu sajati. Hanya Allah lah yang mengasihi kita, memberikan kasih sayang pada kita semuanya, sehingga kadang-kadang kita tidak terasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, bibir bisa berbicara, hati bisa mengingat segala sesuatu, sehingga sempurnalah kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan sholat. Di dalam sholat tersebut, supaya kita adalah khusyuk kepadanya, maka harus ingat kepada ruh sholat. Ada 7 ruh sholat. Ruh itu dalam artian di sini adalah kita melaksanakan sholat harus tahu ya apa isi sholat. Lalu yang keduanya, kita juga harus mengerti apa yang kita baca. Ketiga, apa sih tujuan daripada kita sholat. Dan yang keempatnya adalah apakah sholat kita ini akan diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini semuanya adalah harus memakai ilmu. Nah, mana saja yang termasuk kepada ruh sholat? Pertama adalah ikhlas. Dengan ikhlas kita melaksanakan sholat, insya Allah berapapun jumlahnya bukan jadi ukuran. Apapun waktunya, di mana saja kita berada, itu bukan menjadi beban bagi kita. Karena yang namanya ikhlas adalah melakukan sesuatu dengan tanpa beban. Nah, itulah yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kunci kita sholat itu menjadi ruh bagi kita adalah dalam kehidupan. Pertama harus ikhlas. Bagaimana Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku memerintah kepadamu dalam ibadah kecuali harus ikhlas. Apalagi ini yang berkaitan dengan sholat, yaitu ibadah jasmaniyah yang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya sholat itu diruhan pakai perasaan ya, bahwa kita lagi berhadapan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah menghadirkan hati. Bagaimana caranya supaya hati kita ini hadir? Ya otomatis kita harus memusatkan pikiran kita, ingatan kita hanyalah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mampu dan bisa dengan cara musyahadah. Musyahadah dalam artian kita merasa dilihat, merasa disaksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tahu apa yang kita baca. Dari mulai takbir sampai aweh salam, semua gerakan-gerakan, semua bacaan-bacaan kita tahu caranya sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda kita Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti saya melakukan salat. Itu kata Nabi. Jadi gambaran salat kita ini akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus melakukan salat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat adalah takdim. Takdim artinya mengagungkan ya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dari kesopanan, kemudian dari tata krama, berpakaian, tempat, segala sesuatu ya di apa istilahnya dihususkan ya, karena itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu takdim. Yang kelima adalah haibah. Haibah artinya memiliki perasaan bahwa sholat kita ini bagaimana caranya supaya ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haibah, merasa disaksi, merasa tidak ada lagi yang patut kita tuju, patut kita sembah, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan perasaan tersebut insya Allah akan mewujudkan diri kita bisa tenang, bisa tahu, bisa haibah dalam melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah haropa. Haropa dalam artian khaufun atau dalam artian khauf, dalam artian merasa takut ya. Takut dengan siksanya, takut bahwa amal ibadah kita ini tidak sesuai dengan harapan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, otomatis itu bagikan kita berbuat sesuatu dalam artian tidak berarti ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah merasa malu. Nah, dengan perasaan kita malu oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kenikmatan yang diberikan kepada kita sebetulnya tidak akan bisa kita bayar ya. Jadi seluruh kenikmatan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung pemberian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan merasakan ya, tidak akan bisa menghitungnya. Nah, perasaan malu sama Allah ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, aqimis shalah lidzikri. Dirikanlah bahwa sholat itu adalah hanyalah untuk mengingatku. Itulah pemirsa ruh sholat ya. Pertama adalah harus ikhlas, yang kedua adalah mampu menghadirkan hati, yang ketiga adalah tahu apa yang kita baca, yang keempat ta'zim artinya memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah haibah, perasaan kita merasa takut ya, merasa bahwa yang harus dituju, yang harus diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah khauf, merasa takut. Yang ketujuh merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aku qouli hada wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.